Mapolres Bangkalan menyiagakan puluhan personil di 3 titik lokasi rawan usai terjadinya insiden penyerangan oleh puluhan warga bersenjata tajam ke Puskesmas Geger Kabupaten Bangkalan. Selain mencegah timbulnya insiden susulan, polisi juga berusaha meredam konflik dengan mendatangi tokoh masyarakat kedua kubu. Kondisi puskesmas pun sudah mulai kondusif dan pelayanan di puskesmas kembali normal. Jadi terkait dengan penganiayaan dan lain sebagainya, tentunya kita berproses, kita mengumpulkan alat bukti, barang-barang bukti yang ada, kemudian saksi-saksi, pemeriksaan, apalagi ini kedua belah pihak masih di rumah sakit, jadi belum bisa kita mintain keterangan juga. Namun upaya preventif dari Bapak Kapolres, beliau menginginkan akan adanya pertemuan di kedua belah pihak. Sebelumnya puluhan orang menyerang kelompok lain yang sedang dirawat di Puskesmas Geger, Bangkalan, Jawa Timur. Penyerangan terjadi akibat beda dukungan antar dua tokoh masyarakat. Warga yang marah menyerang Puskesmas Geger Bangkalan dan mengacungkan berbagai jenis senjata tajam. Dengan penuh emosi, warga memaksa masuk ke dalam. Beberapa orang bahkan sempat masuk ke dalam lobi puskesmas. Kondisi ini pun membuat para perawat, pegawai, dan keluarga pasien lainnya menjerit histeris. Perselisihan sama warga terjadi karena perbedaan dukungan antara dua pihak tokoh masyarakat setempat. Selisih yang awalnya berupa cekcok mulut kemudian berubah aksi perkelahian dengan senjata. Dua korban yang terluka telah dirujuk ke rumah sakit di Bangkalan dan Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Lima pelaku penculikan terhadap MS, santri pondok pesantren Metal Al-Hidayah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Mapolres Pasuruan, Kota Jawa Timur. Kelima tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari SG sebagai eksekutor, AE menodongkan airsoft gun, PR menakut-nakuti korban, serta MH yang melakukan pemukulan terhadap korban. Sedangkan tersangka MNR berperan sebagai otak penculikan sekaligus penyuplai dana sebesar 8 juta dalam drama penculikan. Motif penculikan terjadi akibat salah sasaran. Berawal saat para tersangka mendapat tugas dari MNR untuk membawa salah seorang yang dicurigai sebagai kurir sabu-sabu. Karena membawa paket sabu 200 gram dan tidak menyetorkan hasil penjualan narkoba senilai 200 juta rupiah. Ironisnya, para tersangka justru menculik seorang santri yang bukan targetnya. Ini merupakan salah culik, karena yang sebenarnya dicari adalah saudara ARF, ya, dan R, temannya ARF, di mana para pelaku melakukan penculikan tersebut atas perintah tersangka MNR. Karena menduga korban MS ini merupakan saudara A atau teman dari saudara R yang merupakan seseorang yang diduga menerima paket narkoba jenis sabu sebesar 200 gram atau senilai 200 juta. Kemudian saudara R tidak memberikan uang pembelian narkotika tersebut kepada tersangka MNR. Pengasuh pondok pesantren Metal Al-Hidayah Rejoso, Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa MS santri yang menjadi korban penculikan memang bukan kurir narkoba. MS dikenal tidak merokok dan sering membantu membuatkan teh serta kopi untuk tamu di dalam pondok pesantren. Yang bersangkutan saudara MS ini tidak mengenal narkoba, apalagi dunia luar. Dia juga tidak merokok dan tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan, dia taunya mengaji dan... Kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang penculikan dan narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara dua orang pelaku lain masih berstatus DPO dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Diketahui sebelumnya, santri pondok pesantren berinisial MS di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penculikan saat tengah berbelanja makanan di sebuah minimarket yang bersebelahan dengan pondoknya di ruas Jalan Grati, Pasuruan.
Saat keluar dari toko, korban yang diadang 3 pelaku selanjutnya menyeret korban menuju mobil yang sudah terparkir. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Buat dugaan bahwa sopir mobil travel mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Personil Laka Lantas Polres Sumedang serta PJR Polda Jabar menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan kilometer 189 tol Cisumdawu. Dari hasil olah TKP terungkap tidak ditemukan bekas pengereman di aspal, sehingga kuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Diduga pengemudi travel mengantuk sehingga tidak bisa mengontrol laju kendaraannya. Personil grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Video amatir Yuke membopong korban ke dalam mobil usai menabrak viral di media sosial. Viral di media sosial, pemain bass grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak anak kecil di Jalan Raya Nasional Tasikmalaya, Pangandaran, Jawa Barat. Usai menabrak, Yuke langsung membopong korban ke dalam mobil untuk dibawa ke puskesmas. Peristiwa ini dibenarkan oleh pihak kepolisian Resor Tasikmalaya. Kini korban sudah dibawa pulang ke rumahnya usai mendapat pengobatan. Adapun kronologi kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Yuke melaju kencang di Jalan Raya Cikalong, Tasikmalaya. Ketika melintasi tikungan, tiba-tiba korban menyeberang jalan dan tertabrak. Sementara menurut polisi, kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Mobil mana deh? Mobil mana? Pemirsa, polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap For Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap For Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi adukan Jampitsus terkait surat dakwaan Zarof Rikar ke Jamwas Kejagung RI Senin siang. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, Indonesia Police Watch dan Pergerakan Advokat Nusantara mengadukan Jampitsus Febri Adriansyah dan JPU M. Nur Rahman Adikusumo ke Jamwas Kejagung RI berkaitan surat dakwaan Zarof Rikar. Keduanya diduga sengaja melekatkan pasal gratifikasi atas temuan barang bukti uang tunai sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kg emas. Seharusnya terdakwa Zarof Rikar dikenakan pasal suap dan atau TPPU. Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi Ronald Loplowli
menambahkan pemberitaan tentang pengaduan bukan untuk menyerang institusi Kejaksaan Agung, melainkan sebagai social control demi kebaikan penegakan hukum. Dan dalam kaitan perkara apa? Kebijakan dilakukan Jampitsus Febri Adriansyah dalam pembuatan surat dakwaan terhadap terdakwa Zarofrikar dengan hanya menggunakan delik gratifikasi, maka secara langsung dan tidak langsung telah merintangi atau menggagalkan hakikat tujuan penyidikan untuk membuat terang dugaan pidana yang tengah disidik. Karena pertanggungjawaban pidana Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset milik Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Zarofrikar di kediamannya. Penggeledahan dan penyitaan penyitaan terkait penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Zarofrikar. Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zarofrikar terkait perkara TPPU dalam kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga milik Zarofrikar. Zarofrikar sendiri sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur dalam sidang pengadilan Tipikor. Nama Ronald Tanur kembali mencuat setelah terseret kasus dugaan suap kepada hakim untuk mendapatkan vonis bebas. 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah dari Ibu Ronald Tanur, Meiris Kawijaya. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erintu Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zarofrikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarofrikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meiris Kawijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarofrikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi pemberian suap senilai 60 miliar rupiah terhadap para hakim dalam vonis lepas kasus korupsi minyak sawit mentah. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa pertemuan para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali sebelum suap diberikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar rekonstruksi pemberian suap dan gratifikasi senilai 60 miliar rupiah untuk para hakim pemberi vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Reka adegan ini melibatkan 8 tersangka, terdiri dari 4 tersangka hakim penerima suap dan 4 tersangka pemberi suap. Ke-8 tersangka melakukan rekonstruksi sebanyak 27 adegan, mulai dari pertemuan hingga pembagian uang suap di antara para hakim. Dalam reka adegan, terungkap bahwa pertemuan antara para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali di rumah makan yang berbeda sebelum akhirnya tersangka Hakim Muhammad Arif Nurianta menerima uang suap senilai 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat.
Reka adegan ini dilakukan untuk membuat lebih terang konstruksi kasus suap dan gratifikasi para hakim dalam memvonis lepas 3 terdakwa korporasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, itu salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar, yang juga menjadi tersangka, mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke kasus lain, pemirsa, bantuan terus berdatangan untuk Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah di Bantul, Yogyakarta. Selain dari pemerintah, dukungan juga hadir dari lembaga bantuan hukum. Ramainya perhatian masyarakat terhadap kasus Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah, bantuan beberapa lembaga bantuan hukum dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta mulai berdatangan. Mbah Tupon merupakan lansia yang memiliki keterbatasan, tidak bisa membaca dan menulis, serta pendengaran. Menjadi korban mafia tanah sehingga rumah dan tanah satu-satunya seluas 1.655 meter milik Mbah Tupon hendak dilelang oleh pihak bank. Pihak LBH menawarkan bantuan hukum dan berjanji mengawal serta memberi pendampingan kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mendengarkan kesaksian dari Ketua RT setempat. Harapannya setelah ini karena sudah ada laporan di Polda seperti itu, harapannya kami bisa mensupport untuk mendampingi atau mewakili Pak Tupon dalam penanganan perkara. Terkait dengan kasus Mbah Tupon, lansia yang kehilangan tanah seluas 1.655 meter dan diduga menjadi korban mafia tanah, pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan membantu Mbah Tupon mendapat kembali hak tanahnya dengan menyediakan pengacara gratis. Pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon, korban mafia tanah, untuk kembali mendapatkan haknya. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu tidak hanya pemerintah kabupaten, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul Tri Harnanto juga mengatakan permasalahan Mbah Tupon menjadi perhatian khusus dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Jadi permasalahan kasus Pak Tupon ini kementerian juga intensif
memperhatikan masalah ini, dan kami Kantor Pertanahan Bantul terutama kami juga sudah mengantisipasi hal-hal terkait dengan permasalahan Pak Tupon ini. Langkah awal kami sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan dan kita pelajari. Pada prinsipnya kalau dari aspek pendaftaran tanahnya ya sudah benar, tapi dari aspek-aspek yang lain memang perlu dilakukan uji. Istilahnya ada pihak lain nanti yang akan menguji apakah keabsahan dari akta jual belinya, dan itu ya memang karena sudah dilaporkan di Polda, ya memang nanti pihak Polda akan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Sebelumnya kasus Mbah Tupon yang sudah viral ini disoroti pemerintah Kelurahan Bangun Jiwo Kepanewon Kasihan, Kabupaten Bantul bersama jajaran terkait, termasuk ATR BPN Bantul yang berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.